Shalom, selamat pagi Pak Vincent, Bu Ervina, Suster, Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Recording in progress. Sungguh karena kebaikan Tuhan, maka pagi ini kita dalam keadaan sehat dan boleh berkumpul kembali di dalam persekutuan doa Bindoman, Bina Doa dan Firman, bersama kami komunitas Bunda Kudus Surabaya. Hari ini kita akan dilayani oleh Pak Vincent dari Semarang dengan tema Berkat Surgawi. Sebelum mendengarkan firman dari Pak Vincent, kita akan mendengarkan dahulu sapaan dari Ibu Ervina selaku Ketua Umum Komunitas Bunda Kudus Surabaya, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pujian oleh Grace. Silakan Bu Ervina. Terima kasih Haryati. Shalom untuk semua yang sudah hadir di layar Zoom Bindoman, Bina Doa dan Firman dari Komunitas Bunda Kudus Kategorial dari Keuskupan Surabaya. Sangat senang sekali masih melihat Anda semuanya tersenyum dan juga sehat-sehat semuanya. Dan juga terima kasih untuk Pak Vincent yang dalam kesibukannya mungkin sudah mulai sibuk ya membuat baju ya. Saya ingat Pak Vincent ini seorang desainer, seorang tailor ya, yang menjahit baju-baju yang bagus-bagus. Sekarang mungkin sudah mulai offline ya, jadi udah diberkati Tuhan luar biasa sekali. Anda mungkin sudah mengenal Bunda Kudus ini asalnya ibu-ibu, tapi sekarang kita sadar kalau ibu saja nggak ada bapaknya, itu nggak ada tiangnya. Walaupun kita mau jadi tiang doa juga nggak bisa, karena tiangnya nggak ada. Kita sendiri ngangkat tiang juga nggak kuat gitu ya. Biar visi misi kita ini makin kapi dengan ibu-ibu yang menjadi pendoa, bapak-bapak yang menjaga tiangnya, sehingga kita makin mengenal firman Tuhan, dan itu sungguh sangat baik sekali di dalam zaman yang sulit ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join pada kesempatan ini, khususnya teman-teman yang saya kenal di sini, yaitu ada Suster, ada Ibu Hedi dari Singapura, Ibu Bue dari Amerika, Ibu Gwen dari Orlando, Pak Budi dari Jakarta, Pak Rudi Jakarta. Ini kita masih belum kelihatan Pak Yoyo ini ya. Dan juga Ibu Kyong dari Texas, Ibu Bue, Pennsylvania, Ibu Lili juga ya. Dan juga semua teman-teman yang hadir. Oh, Vini dari Taiwan yang sudah tinggal di Indonesia. Dan semuanya juga dari Padang, dari Tulungagung, dari mana-mana. Selamat Anda menikmati semuanya ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas Anda semuanya. Dan pagi ini diberkati dengan pujian dari Grace. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, Ibu Bapak, Suster, juga Pak Vincent yang telah berkenan hadir. Di tahun yang baru ini adalah hari yang ke-25 di tahun 2022. Tuhan memberikan kepada kita nyanyian baru. Untuk apa? Untuk memuji-muji Dia, supaya setiap orang boleh melihat dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak Anda sekalian, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yuk sekali lagi kita katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan bersama, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus
Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yuk sekali lagi yuk. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita katakan dalam bahasa Mandarin, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, xiang jing kao shu wo, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, xiang jing kao shu wo. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Chu Yesu, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, shan jing kao shu wo, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, shan jing kao shu wo, shan jing kao shu wo, shan jing kao shu wo. Puji nama Tuhan, kita bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaannya di tahun yang lalu. Dan kita percaya di tahun yang baru ini, penyertaan Tuhan tetap sama di dalam kehidupan kita. Maka kita awali persekutuan pagi hari ini dengan tanda kemenangan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat ini kami mau datang mengucap syukur kepadamu untuk setiap rahmat yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau membalas cinta-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kami mau bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami ini dengan sepenuh hati, Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kami mau bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru ini Tuhan, untuk berkat kesehatan, berkat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Kau melihat setiap kami, anak-anak-Mu yang bersekutu pada hari ini. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami boleh berada di dalam keadaan baik. Kami percaya itu karena anugerah-Mu. Maka saat ini Tuhan, kami mau datang lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Tuhan kepada-Mu. Biarlah melalui penyembahan ini Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sama-sama kita katakan, ini hatiku menyembah
lebih sungguh. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Benar Tuhan, inilah saatnya Engkau melihat kami Tuhan, Engkau menjamah kami. Biarlah firman-Mu yang kami akan dengar sungguh menjamah hidup kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Bapak, saat ini kami membawa anak-Mu Bapak Vincent Tuhan ke hadapan-Mu. Engkau mengurapi beliau Tuhan, supaya sungguh hanya firman-Mu yang beliau sampaikan. Dan biarlah dengan urapan Roh Kudus, setiap dari kami boleh duduk tenang mendengar, menyimak, merenungkan, dan pada akhirnya kami akan mempraktekkan dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Vincent. Baik, Shalom, Bapak Ibu semua yang terkasih. Akhirnya bisa ketemu lagi ya. Setelah berapa tahun, luar biasa. Saya pindah layarnya yang kelihatan semua saja. Ini wajah saya terlalu besar, gila nih ya toh. Ya, oke. Nah, sekarang sudah kelihatan semua. Mari Bapak Ibu, ya kita lihat itu. Apa Ibu Gwen? Nah, lihat. Tertawanya luar biasa ya, seperti Santa Maria. Maka semua yang masih hidup silakan nyalakan video Anda. Yang masih hidup saja. Ya, yang tidak hidup jangan menakutkan. Khusus yang masih hidup, tolong semua video dinyalakan. Wah, diurep kabeh ya toh. Ayo, silakan yang masih hidup. Oke. Nah, yang masih hidup dan sukacita, silahkan tersenyum dan lambaikan tangan seperti Ibu Gwen. Yes, oke. Sukacita. Baik. Saya itu kalau lihat Anda ya, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah umur sekian, masih begitu semangat mencari Tuhan, masih begitu penuh sukacita. Saya tuh bingung ngomong apa? Harusnya saya ini yang diomongi. Lah kok saya ngomongi ya toh? Saya tuh sama Anda semua tuh kan kalah. Paling tidak kalah umur ya toh. Anda sudah pernah seumur saya belum pernah seumur Anda. Jadi Bu Vera kuale nih ya. Lain waktu saya nggak mau dipanggil lagi, saya yang mau mendengarkan. Oke, tapi baik. Saya ingin ketularan sukacita Anda semua. Amin? Amin ya? Amin ya? Jadi hari ini saya tidak akan menularkan sukacita, saya yang mau ditulari sukacita. Setuju? Yang setuju angkat jempolnya. Yes. Oke, sip. Nah, saya dengar ini adalah persekutuan doa bersama pertama di tahun 2022. Betul ya? Betul. Kedua, Pak. Oh, yang kedua. Oke. Ya. Maka selamat tahun baru belum telat ya. Masih Januari kok ya. Selamat tahun baru untuk Anda semua. Oke, baik. Sekarang saya langsung masuk pada materi. Yes. Oke. Semoga sinyalnya bisa ya, karena tadi itu sinyal saya drop sekali, tapi ini kok tampaknya lumayan. Oke, ya. Jadi selamat tahun baru 22, ya belum telat. Tapi karena ini ternyata sudah hampir akhir Desember, akhir Januari, tetapi 1 minggu lagi Sintia, betul ya? Betul ya? Maka selamat tahun baru Imlek lah. Kalau ini saya nggak telat ya, malah kepagian. Ya, tahun macan, katanya macan air. Saya nggak tahu itu macan kok air itu kalau gigit seperti apa ya. Oke, baik. Selamat tahun baru Imlek.
Nah, maka tema yang saya pilih untuk Anda semua, kalau ini menjelang tahun baru Imlek, biasanya kalau waktu tahun baru Imlek, kenapa kita bersukacita? Karena kita berdoa semoga di tahun yang akan datang penuh berkat. Betul? Betul ya? Kita mau dari tahun ke tahun berkatnya semakin banyak. Ya, maka saya beri tema renungan kita hari ini adalah penuh berkat surgawi. Amin. Saya tanya di sini, siapa yang pengen penuh berkat di tahun macan air nanti? Angkat tangan. Yes, wah semua mau, luar biasa ya, apalagi saya. Oke ya, jadi kita semua masih penuh berkat ya, kita semua ingin berkat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ngomong dengan Tuhan, jangan yang umum. Kalau Bapak Ibu cuma bilang semua pengen berkat, semua orang pengen berkat, betul ya? Tapi hari ini coba yang khusus. Menurut Anda semua kan ingin menjadi orang yang diberkati, betul ya? Penuh berkat ingin menjadi orang yang diberkati. Saya mau tanya sekarang, ya sebelum kita nanti minta berkat pada Tuhan, supaya Tuhan tidak bingung, saya mau tanya, bagaimana hidup yang diberkati itu menurut Anda, betul ya? Loh kalau mau minta tadi katanya mau berkat, mau diberkati, ya. Nah sekarang saya tanya, Anda minta diberkati, menurut Anda hidup yang penuh berkat itu yang seperti apa? Apa berkat yang Anda inginkan di tahun macan air nanti? Pertama di sini adalah Ibu Rani. Wah, senyumnya itu menyimpan doa. Pasti ingin berkat yang banyak. Bu Rani, silakan di-unmute. Bu Rani bisa di-unmute nggak? Bisa ya? Oke. Bu Rani juga mau berkat di tahun yang akan datang? Mau. Kalau tidak mau tuh abnormal ya toh? Mau. Bu Rani, menurut Bu Rani, minta berkat apa tahun depan? Berkat damai sejahtera, sehat selalu. Amin, damai sejahtera, sehat selalu, makin gemuk ya Bu. Tahun depan semoga seperti saya ya toh. Oke, Bu Rani pengen sehat, pengen damai sejahtera. Amin. Amin. Sekarang bergeser pada Ibu Tina. Ibu Trina Pramana. Halo Ibu Tina. Yes. Saya. Ya, Ibu Tina juga pengen berkat. Mau. Berkat apa Bu pengennya? Sehat. Sehat, selain sehat. Juga Ini pandemi kita semua minta sehat ya. Selain sehat apalagi Bu Tina? Saya juga meminta damai sejahtera. Damai sejahtera. Untuk keluarga juga boleh loh. Bukan untuk kita sendiri. Untuk keluarga Bu Tina minta apa? Untuk keluarga. Mereka supaya sehat dan sehat juga. Sehat. Oke. Sekarang ini yang penting sehat ya Bu Tina. Oke. Sekali lagi. Sekarang tadi katanya Ibu Ketua harus emansipasi. Maka bapak-bapak juga ditanya. Ya, maka yang mewakili bapak-bapak Pak Yusli. Yes. Pak Yusli. Ya Pak. Ingin berkat juga Pak? Ya sama. Kita Oke. butuh kesehatan. Butuh apa? Ya kebutuhan jasmani segala macam. Rezeki lancar ya Pak ya? Ya. Rezeki lancar ya? Iya. Jadi ya saya sekarang udah pensiun. Tapi anak saya diberkati luar biasa. Amin. Tuhan Yesus sangat baik kepada anak saya itu. Jadi anaknya diberkati apa itu Pak? Kok Bapak bisa bilang anak saya diberkati? Emang anaknya kenapa? Kalau dulu dia pernah sudah mati dihidupkan oleh Yesus. Tapi sekarang dia diberkati. Dia jadi direktur di perusahaan properti. Oh, jadi secara karir diberkati ya? Ya, jadi selama pandemi abangnya dan adiknya usahanya kolab, tapi dia sendiri malah naik jenjang jadi direktur utama dan tambah proyek. Itu luar biasa.
buat saya. Jadi Itu. berkat ekonomi, berkat pekerjaan ya Pak ya? Ya, kesehatan semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Bapak Ibu, saya tidak mungkin menanyai Anda semua ya. Nanti kita habis waktu hanya untuk itu. Ya, tetapi awal ini, ayo kita minta berkat dari Tuhan. Betul? Betul ya? Kita membutuhkan berkat apapun. Tadi ada kesehatan, hati gembira, sukacita, rejeki. Betul ya? Rejeki, keutuhan rumah tangga. Betul? Kedamaian anak cucu supaya keluarganya lancar semua. Betul? Betul ya? Yes. Itulah berkat-berkat yang kita mau. Maka Bapak Ibu, kalau Imlek itu Anda kenal gambar ini enggak? Anda sering lihat enggak gambar ini? Ya. Sering ya? Sering ya? Anda sering lihat gambar ini ya? Lufuco. Sering lihat ya? Umur. Siapa tuh yang jawab tadi? Siapa tuh yang jawab tuh? Sehat, panjang umur. Ini siapa ini? Ini yang siapa yang jawab? Tina. Oh, Bu Tina. Apa Bu Tina? Ini melambangkan sehat, apa? Sehat, panjang umur, banyak anak ya. Jadi betul. Ini kalau Imlek itu di mana-mana gambar ini, betul ya? Anda ke Taiwan, ke Hong Kong, setiap pintu ada ini. Kalau Anda dapat angpau, itu banyak gambarnya ini, ya. Nah, ini kalau Anda ke orang-orang Chinese yang masih dulu, itu di depan pintu ada patungnya ini, ya. Mereka sembahyang tiap malam. Kalau Imlek semakin lagi. Nah, saya tidak akan menceritakan soal mereka, ya toh, karena saya tidak tahu jelas yang detail. Tetapi yang pernah saya baca, belum tentu ketiga orang ini itu betul-betul ada. Betul ya? Belum tentu ada dewanya betul. Tetapi kenapa orang Chinese itu memasang foto ini? Inilah doa orang Chinese. Betul? Mereka ingin berkat. Ya toh? Nah, mereka ingin berkat. Ya toh? Itu yang paling sebelah kiri. Ya, itu apa? Itu adalah orang bijaksana. Ya, orang bijaksana banyak anak. Orang Chinese bilang banyak anak, banyak rezeki, betul ya? Jadi kalau orang merit pengen anaknya yang banyak, itu, ya. Lalu kalau Anda lihat itu bawa buku, ya, gulungan buku. Jadi keminta apa? Ilmu, betul ya? Kebijaksanaan, ilmu, anak, itu, ya. Nah, yang di tengah itu raja. Berarti apa? Minta apa? Kekuasaan, betul ya? Loh, dalam hidup kita perlu ya kesuksesan, ya itu kesuksesan, kekuasaan kita minta. Lalu yang di sebelah kanan, ya, nah kira-kira minta apa? Panjang umur, sehat, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi oke, untuk kita orang Chinese yang sudah Katolik pun kita tidak menyembah patung ini, tetapi sekarang kita tahu maknanya. Ya, maka kalau dikasih angpau gambarnya 3 ini, oh ini yang memberi angpau sedang mendoakan saya supaya anak-anak sehat, rezeki lancar, yang sekolah tambah pinter, begitu ya. Yang dapat jabatan karirnya naik terus, rezeki lancar, sehat, panjang umur, komplit. Ini doa yang luar biasa. Betul? Betul? Meskipun Anda dan saya sudah Katolik, doanya tetap sama. Betul ya? Mintanya ini semua. Setuju ya? Setuju ya? Nah, apalagi kalau angpaunya duitnya gede. Wah, kita semakin happy. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini berkat yang diminta oleh dunia. Berkat yang diminta oleh banyak orang. Juga kita. Betul? Tetapi pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bertanya kepada Yesus. Menurut Yesus, bagaimanakah orang yang diberkati itu? Ya, kita tadi katakan orang yang diberkati pekerjaannya adalah yang pekerjaannya lancar, rezeki lancar. Orang yang diberkati adalah orang yang sehat. Orang yang diberkati adalah orang yang panjang umur, betul? Tapi sekarang kita mau tanya pada Yesus. Menurut Yesus, orang yang diberkati itu seperti apa? Siap? Siap ya? Maka saya ambil bacaannya dari Matius 25, 31 sampai 46. Matius 25, 31 sampai 46. Saya minta salah satu membaca dengan jelas dan keras.
Matius 25, 31 sampai 46. Silakan, volunteer saja. Silakan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu akan memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu akan memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Maaf, yang bawah nggak kelihatan, Pak. Ketika aku telanjang, kamu akan memberi. Sebentar, saya bukakan ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Tuhan. Pujilah Kristus. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata menurut Yesus, siapa itu orang yang diberkati? Bukan, "Wahai engkau yang sehat, wahai engkau yang banyak rezeki, wahai engkau yang panjang umur." Tidak. Tapi siapa yang disebut orang yang diberkati, ayat 34 ya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku." Berarti orang yang penuh berkat itu bagi Yesus seperti apa? Orang yang penuh kasih. Betul? Betul. Orang yang penuh kasih, itulah disebut Yesus orang yang diberkati. Ya. Orang yang penuh belas kasihan. Betul? Itu disebut Yesus orang yang diberkati. Bukan sekedar orang yang berbuat baik, ya, tetapi orang yang peka terhadap keadaan orang lain. Ya. Orang yang tulus hati mengasihi. Ya.
Karena perbuatan kasih tidak sekedar perbuatan baik. Loh Pak, nah tapi kan tadi Yesus menyuruh berbuat baik. Ya, tapi Bapak Ibu coba lihat. Ketika Yesus katakan, wahai engkau yang diberkati, karena waktu aku lapar, kamu memberi makan, dan lain sebagainya ya. Anda lihat yang aneh enggak? Orangnya tanya, kapan Tuhan? Betul ya? Betul ya? Berarti apa? Dia nggak nyadar karena itu baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Betul. Jadi waktu melakukan itu, mereka tidak motivasi supaya nanti masuk surga, supaya Tuhan catat, tidak. Betul ya? Maka dia tidak sadar. Betul? Betul. Jadi dia waktu itu melakukan itu kenapa? Karena terdorong oleh belas kasihan. Amin. Betul? Sedangkan yang tadi yang dibuang apa tadi? Yang kambing ya, yang di sebelah kiri, tanya, "Lu Tuhan kapan?" Tahu begitu saya mau. Betul ya? Tapi Yesus katakan, "Telat." Kamu tidak diberkati kenapa? Loh, kalau mereka tanya, "Kapan Tuhan?" Berarti seandainya mereka mau, mungkin mereka akan melakukan itu. Betul? Betul? Ya, tapi Tuhan bilang, "Kamu tidak diberkati." Yang diberkati yang apa? Yang melakukan itu semua dengan tulus hati. Betul? Melakukan semua kebaikan dengan tulus hati, itulah belas kasih. Itulah orang yang diberkati. Bapak Ibu, nah ini pumpung mau Sintia ya, mau Imlek ya. Apa bedanya orang yang berbuat baik? Kenapa perbuatan kasih tidak sekedar perbuatan baik? Bapak Ibu, saya tuh ingat ya pesan dari papa saya. Ya, papa saya tidak Katolik ya, tapi orang Chinese. Orang Chinese itu kan filosofinya tinggi sekali, betul ya? Sejak awal tuh diajarkan perbuatan baik, diajarkan. Ya toh, hormat orang tua. Wah, uhau ya. Kalau jadi anak harus uhau. Itu ditanam di otak kita, betul? Betul ya? Maka tidak usah jadi Katolik pun kita akan jadi anak yang uhau, betul? Betul. Tapi apakah betul jadi anak yang mengasihi orang tua? Nanti dulu, betul ya? Uhau dengan mengasihi itu lain. Ya, sama. Dulu papa saya ngajarinya begini. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Atau mungkin pernah ngajari anaknya gini. Waktu saya kecil itu papa saya kalau panggil saya kan nyo, ya toh? Nyo. Kamu ya harus belajar betul-betul. Kamu harus jadi orang sukses. Pokoknya kerja tuh harus ulet gini. Kamu harus jadi orang sukses. Kamu harus jadi orang kaya. Ya toh? Ya pokoknya berusaha untuk kaya lah. Terus papa titip satu ya pesan ya. Nanti kalau kamu sudah kaya, jangan lupa kalau ada orang miskin yang meninggal, betul ya? Kalau ada orang miskin yang meninggal, kamu harus rawat dia, bayari semua, belikan peti, betul ya? Kalau betul belikan kuburannya, betul? Anda pernah mendengar itu? Ya, pernah mendengar itu, betul ya? Itu biasanya kita diajarkan itu ya. Kalau kamu punya uang, terus ada orang yang sedang keseripahan, ya, enggak punya uang. Kamu yang harus membayari semua, gitu ya. Belikan peti, belikan itu. Terus saya katakan, lah kenapa Pak? Iya, supaya rezeki kamu semakin banyak. Nah ini, betul ya. Nah saya tanya, apakah membelikan peti lalu merawat orang yang meninggal dunia itu perbuatan baik atau tidak? Bapak Ibu yang merasa baik, angkat jempolnya. Baik ya, jadi perbuatannya baik ya, baik. Tetapi kalau dilakukan dengan motivasi untuk ego kita, perbuatan baik ini bukan perbuatan kasih. Betul? Betul? Karena kasih itu hanya memberi. Bahkan ketika karena pemberian kita itu kita menderita. Betul enggak? Betul enggak? Tapi itulah kasih. Nah ini yang berbeda. Ya. Maka setelah saya jadi Katolik sama. Romo-romo juga bilang pasti. Kalau ada orang yang keseripahan, tidak punya uang, kita harus merawat, kita harus membelikan peti, kalau bisa mengubur. Ya, untuk apa? Karena kita mengasihi dia. Karena Allah mengasihi dia. Bahkan kalau setelah membantu itu, saya menjadi jatuh miskin sekalipun. Betul? Betul? Bapak Ibu merasakan bedanya? Merasakan beda antara perbuatan baik dan perbuatan kasih. Maka orang Katolik tidak cukup hanya berbuat baik. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang diberkati menurut perumpamaan Yesus tadi, kita harus menjadi pribadi yang penuh kasih.
Ya, karena kasih itu mengalir dari hati. Setuju? Setuju ya? Kasih mengalir dari hati. Ya, Bapak Ibu, coba sekarang ya, karena ini pandemi. Nah, ini kalau Pak Joni ini sudah sering saya ajak begini ya. Karena pandemi, jadi saya cuma melihat Anda close up ya toh. Ini apa, atasnya rapi-rapi, cantik-cantik, bawahnya pakai daster, saya juga nggak tahu ya toh. Oke. Nah, tapi oke. Malam siang hari ini Oma, opa, bapak, ibu, om, tante, ikut sama saya ya, harus nurut ya. Nurut ya, kita mau senam mata. Nurut ya, oke ya. Oke, sekarang matanya melek. Melek. Sudah? Merem. Melek. Merem. Melek. Tidur. Bisa enggak? Ibu Gwen, Kim Gwen. Silakan di-unmute, saya mau tanya. Bisa tidur. Tapi sudah malam. Ketiduran itu ya. Ibu Gwen, Ibu Mbue ya itu ya. Bisa di-unmute? Tidak bisa ya? Bui. Bui. Bisakah? Kesulitan? Speakernya diklik. Tadi bisa kok waktu awal. Nah, oke. Bumbui. Bumbui tadi merek merem saya lihat menikmati sekali. Bisa ya Bumbui waktu merek melem bisa ya? Bisa ya? Merek melem bisa ya? Melek merem bisa. Puji Tuhan, jadi matanya masih sehat ya, puji Tuhan. Nah, tapi ketika saya suruh tidur bisa enggak? Kalau terus-terus ya bisa tidur lama-lama. Jadi kok langsung saya suruh tidur bisa enggak? Enggak. Bisa saya. Enggak. Kenapa? Merem melek bisa tidur kok enggak bisa? Karena masih tertawa. Ngantuk. Nah, karena enggak ngantuk. Betul? Untuk merek melem bisa, tapi untuk tidur butuh ngantuk. Betul? Bapak Ibu terkasih, Anda berbuat baik bisa. Tapi kalau untuk berbuat kasih, perlu hati yang mengasihi. Amin? Amin? Ya. Apakah ada perbuatan baik yang tidak kasih? Banyak. Banyak orang menyumbang panti asuhan supaya difoto-foto, betul ya? Perbuatannya baik nggak? Baik. Daripada nggak nyumbang, betul ya? Tapi apakah itu perbuatan kasih? Nanti dulu. Bu Gwen jangan tersenyum-senyum ya. Kalau Anda ibu-ibu ya, tiap hari, wah masak buat suami, buat anak-anak. Itu perbuatan baik nggak? Baik. Tapi perbuatan kasih nggak? Belum tentu. Nah kalau masaknya sambil mikir, wah suamiku tak masak yang paling hauje, biar nanti aku dibelikan berlian. Itu bukan perbuatan kasih. Betul ya? Atau bila bisa aku dipuji, maka ketika aku sudah buat masakan, kok tidak dimakan, malah dibilang nggak enak. Oh, awas kon. Nanti besok tak kasih sianida sedikit, kamu baru tahu rasa. Betul ya? Karena motivasinya apa? Untuk dipuji. Ibu-ibu merawat anak dengan baik, perbuatan baik enggak? Baik enggak? Baik. Tapi apakah itu perbuatan kasih? Belum tentu. Nah kalau apa? Ya baik, saya layani sebaik mungkin supaya apa? Supaya nanti kalau tua saya juga dilayani. Betul? Jadi anaknya jadikan investasi. Maka ketika tua saya tidak dilayani, masukkan panti jompo, wah tak kutukkan 7 keturunan. Apalagi kalau mantunya tidak sayang sama saya. Oh, tak coret dari nama keluarga. Wah, kenapa? Lah kamu tuh tak besarkan supaya melihara mami. Sekarang mami dikelantarkan seperti ini. Nah, dan lain sebagainya. Bisa jadi loh, tanpa Anda sadari. Betul? Betul? Anak sudah dari kecil dibesarkan, besar malah menjauh. Mengejar karir sendiri, tak masuk ke perut lagi kamu. Betul? Bapak Ibu, kasih lahir dari dalam. Amin. Bahkan ketika tidak dibalas apapun, kasih itu mengalir dari dalam. Maka kasih bukan sesuatu yang bisa diusahakan begitu saja. Tapi kasih adalah buah roh. Amin. Kasih itu mengalir dari suatu relasi. Buah. Nanti kita akan dalami.
Tapi sampai di sini saya mau katakan, inilah berkat surgawi. Amin ya. Karena kita bisa mengasihi kalau kita menyatu dengan Allah. Kita tidak bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi bila tidak ada berkat dari Allah. Bila tidak ada Roh Kudus yang ada dalam diri Anda dan saya. Amin. Maka tadi Yesus tidak bilang, wahai engkau orang yang baik. Tidak. Wahai engkau orang yang diberkati. Karena Anda dan saya, jika saat ini memiliki hati yang lembut, yang penuh belas kasihan, pasti bukan semata-mata usaha Anda. Betul? Itu mengalir dari dalam hati. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin tadi saya katakan, meskipun kita orang Chinese ya, meskipun kita orang Katolik, ya terutama ini yang Chinese ya, kalau Xinjia kita masih dapat angpau, ada patungnya tadi 3, ya kita sekarang tahu ya, kita harus berdoa untuk itu, betul ya? Nggak ada orang bilang, Tuhan semoga saya miskin, menderita, sakit-sakitan, itu orang gila. Ya, kita tetap berdoa untuk itu. Tetapi Bapak Ibu terkasih, 1 minggu sebelum Xinjia, saya ingatkan Anda dan saya, di atas 3 doa itu, kita ada minta 1 doa yang lebih tinggi. Karena kita tidak sekedar orang Chinese, tapi kita orang Chinese yang Katolik, yang murid-murid Yesus. Di atas 3 gambar tadi, kita ingat ada gambar ini. Amin. Yesus bukan raja. Yesus tidak panjang umur. Usianya cuma 33. Yesus tidak gendong anak karena tidak punya anak. Yesus tidak punya karir karena dia mati di salib. Tapi inilah berkat terbesar yang Allah janjikan. Yaitu apa? Berkat surgawi. Amin. Maka kalau kita, maaf ya, saya itu kalau dengar dari gereja tetangga, ya tentu tidak semua gereja tetangga ya, yang alirannya teologi kemakmuran itu bilang, orang kalau diberkati itu yang apa? Yang usahanya lancar, yang bisnisnya banyak, yang karyawannya banyak, yang begini, yang sehat, yang begini. Wah, kamu sakit itu tandanya berdosa, kamu tidak diberkati. Loh, kalau begitu, berarti Yesus orang paling terkutuk. Anda mau ngomong bahwa Yesus orang paling terkutuk? Umurnya pendek, matinya susah, sengsara, tidak punya apa-apa. Yesus katakan bantal saja dia nggak punya loh, bantal ki gak duwe. Betul? Apa kalau berarti dia orang yang paling tidak diberkati berarti orang terkutuk? Enggak. Kita tahu dialah berkat yang penuh itu, yaitu berkat surgawi. Kenapa? Dialah pribadi yang kasihnya penuh, total, sempurna. Maka dia disebut Allah, karena Allah adalah kasih. Amin. Amin. Jadi kita mohon berkat. Oke, berkat dunia penting. Tetapi di atas itu semua, kita mohon berkat surgawi. Yaitu apa? Hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Ya, Bapak Ibu, berkat duniawi sangat penting, tapi itu hanya sarana. Amin. Lah ya toh kalau Anda tidak punya uang, lah mau bantu orang bagaimana uang Anda perlu dibantu? Betul ya? Jadi kita tetap minta rezeki yang banyak, tapi bukan supaya hidup kita bisa senang-senang, bisa mewah. Supaya saya bisa mengasihi sesama saya. Betul? Karena untuk berbagi Anda butuh rezeki. Betul? Tuhan berikan aku rezeki yang cukup supaya aku bisa mengasihi. Karena berkat duniawi itu sarana untuk berkat surgawi. Betul? Mari Bapak Ibu, kita minta sehat kemana-mana pakai masker. Betul? Tapi bukan kalau sudah sehat, supaya saya bisa dolan lagi ke luar negeri dengan anak cucu saya, bisa happy-happy, bisa pesta. No. Tuhan, berikan saya kesehatan supaya saya masih bisa melayani Engkau. Supaya saya bisa membagikan hidup saya untuk orang-orang miskin. Betul? Karena saya ingin melayani Engkau, kalau sakit bagaimana Tuhan? Betul ya? Tuhan, beri saya kesehatan. Supaya saya bisa mengasihi. Jadi kesehatan bukan tujuan Bapak Ibu.
Kesehatan adalah sarana. Maka seandainya Tuhan tidak memberikan sarana kesehatan, Anda sakit sekalipun, bukan berarti Anda tidak diberkati. Kalau dalam sakit Anda masih bisa mencintai, masih bisa berbagi. Betul? Andalah orang yang diberkati. Amin. Itu kenapa banyak orang-orang baik, romo-romo, orang-orang suci, kok matinya susah? Kok akhir hidupnya sakit keras? Kok menderita? Apakah berarti mereka, oh ini berarti dosanya banyak? Itu pikiran perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Amin Bapak Ibu ya. Amin ya. Justru dalam diri mereka, ini sakit kok masih bisa sukacita. Sakit kok masih bisa memberi kekuatan pada orang lain. Itulah tanda bahwa ia penuh berkat. Bapak Ibu melihat dalam pandemi ini begitu banyak orang penuh berkat. Betul? Bukan karena secara kesehatan prima. Banyak orang yang akhirnya meninggal dunia. Tapi beberapa saat sebelum meninggal dunia pun masih menguatkan orang-orang lain. Masih menghibur orang lain. Betul? Masih mengasihi terus. Inilah orang yang penuh berkat. Bapak Ibu, saya tuh pernah terpukau, terharu, campur aduk ketika melihat suatu keluarga sederhana. Keluarga ini tinggal berdua saja, suami istri, karena anak-anaknya sudah pada married ya. Bapak ibu guru ini, bapak ibu yang sudah sepuh ini pensiunan guru, bapaknya pensiunan kepala sekolah. Anda bisa tahu ya keluarga ini sederhana ya, karena hanya pensiun guru dan pensiunan kepala sekolah, anak-anaknya sudah di luar kota. Bapak ibu ini tinggal di Jogja ya. Nah, bagaimana saya bisa terkesan? Saya sebenarnya tidak kenal dengan bapak ibu ini, tidak kenal ya. Tetapi di Jogja itu ada satu saudara saya sebetulnya tidak terlalu jauh karena sepupu dari mama saya. Dia hidupnya tidak menikah ya, jadi sendiri, dan menurut keluarga kami itu maaf ya dalam tanda kutip itu rada aneh pribadinya, sehingga tidak mau kelumpur sedulur gitu loh ya. Jadi memisahkan diri. Jadi secara darah itu sebetulnya ya agak dekat, tetapi nggak pernah kumpul. Ya, paling kalau ada yang mati, ada yang menikah itu aja belum tentu kumpul. Jadi orangnya tuh menyendiri begitu ya, menyendiri. Nah, sudah. Jadi ya kami tahu, oh itu sepupunya mami, tapi ya enggak, ya sudahlah, enggak seperti saudara ya. Jadi kalau ketemu ya formalitas begitu. Nah, kebetulan kakak saya itu tinggal di Jogja, ya. Meskipun sama-sama mereka dua-dua di Jogja, juga tidak terlalu sering menyapa lah, gitu ya. Karena memang ya sejak kecil itu tidak pernah kumpul gitu ya. Tiba-tiba bapak ibu dia tidak menikah dan waktu itu dia sudah menjadi cukup tua, umur 65 mungkin, ya. Dia ternyata menderita kanker. Kankernya tuh ganas cepat sekali merambatnya. Mungkin ya karena dia tinggalnya hidupnya sendiri kos, karena mama papanya sudah nggak ada semua, jadi mungkin tidak terlalu diopeni ya toh. Nah, dia bekerja di satu perusahaan itu setia sekali sehingga disayang bosnya sih. Ya, oke. Nah, dia kanker. Maka ketika yang membawa ke rumah sakit itu ibu kosnya. Siapa ibu kosnya? Tadi pensiunan guru tadi, ya. Itu dibawa ke rumah sakit karena bingung sudah kolaps. Lalu mencari siapa saudaranya. Nah, maka yang paling dekat cari-cari tahu akhirnya menghubungi kakak saya. Betul ya? Oh, kakak saya juga langsung ke rumah sakit. Kenapa ini? Bapak Ibu, ternyata kankernya sudah ganas, sudah kemana-mana, sudah sampai itu ususnya dibuka segala macam lah. Ya, pokoknya sampai seperti itu. Sampai akhirnya dokter angkat tangan. Lalu apa yang terjadi? Itu cacat karena di rumah sakit jadi opnam. Ibu kosnya itu masih sering menunggui, kakak saya juga jadi terus intens melihat meskipun ya tidak nyaman karena kan seperti orang asing ya meskipun saudara ya. Kalau merawat mama sendiri apa yang dekat kan enak ya. Tapi kan ini ya tapi ya sudah pokoknya kakak saya bayari suster suruh jagain, beliin pampers gitu-gitu ya pokoknya dicukupi lah begitu. Nah, karena kakak saya juga sangat sibuk ya. Nah, terus itu kain ya, maaf ya Bapak Ibu popoknya yang untuk diranjang itu kalau sore itu penuh dengan kotoran, maaf ya karena itu tidak bisa direm, itu dibawa pulang tuh bau sekali dan lain sebagainya. Maka semua pembantunya, sopirnya tuh mengeluh. Sopir kakak saya. Nah, suatu ketika kakak saya dipanggil sama dokternya, ngomong bahwa ini harus dibawa pulang karena ini sudah sakit yang akan menaun ya. Jadi tidak mungkin di rumah sakit dalam keadaan begitu meskipun kakak saya mau membayar, tapi nggak bisa. Wah, kakak saya bingung. Ini dibawa pulang kemana dalam keadaan seperti itu? Dicarikan rumah jompo apa nggak mau kalau sudah sakit. Aduh, bagaimana? Terus ibu kos itu pertama ditembusi oleh cicit saya. Waduh,
Ya kami bagaimana ya, kami sudah tua, itu rumah kami ya rumah pensiunan, kalau ada yang sakit begini ya kami nggak bisa gitu ya, nanti bagaimana kos yang lain bisa keluar kan, wong baunya saja seperti itu, ya bagaimana nggak bisa, waduh cicit saya sudah bingung, lalu cicit saya pulang ke rumah, ya sudah ini, mungkin untuk cicit saya, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika mulai wacana itu dikatakan, suaminya sih tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan ya, karena ya tidak enak ya ada orang lain dalam keadaan seperti itu di rumahnya. Anak-anaknya semua komplain, marah-marah. Dan yang lebih lagi, semua pembantunya demo. Ya, karena cicit saya itu kegiatannya sangat sering di luar negeri, maka yang urus rumah semua itu pembantu. Ada satu pembantu senior lah, gitu ya. Maka otomatis kalau si sakit itu nanti ke rumah ya yang banyak merawat mereka kan, karena cicit saya sering ke luar negeri. Mereka demo, Bu, pokoknya kalau itu dipindah ke sini kami semua mau keluar. Cicit saya bingung sekali, Tuhan ini bagaimana? Tidak mungkin tidak diterima, itu masih saudara. Tapi kalau diterima, yang ngopeni siapa ini semua keluar begini? Ya toh repot. Sedang berdoa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Besoknya ibu kos itu menjumpai cicit saya, ya bilang, Bu Inge, sudah biar di tempat saya saja. Cicit saya kaget. Betul Bu, betul. Cuman satu syaratnya ya, tolong saya dibuatkan kamar mandi supaya kamar mandinya itu terpisah gitu ya. Jadi kan itu kos murah ya Bapak Ibu, kos sederhana. Jadi supaya kamar mandinya tidak jadi satu dengan kos yang lain. Terus cicit, dan nanti bagaimana Bu? Apakah tidak mengganggu kos yang lain? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Enggak, nanti tidak di kamar anak-anak kos. Biar di kamar anak saya yang sudah tinggal di luar kota. Jadi dimasukkan di dalam rumah dia. Cicit saya semakin kaget. Betul Bu, maaf loh kami. Enggak apa-apa. Asal sama Bu Inge nanti dipanggilkan suster khusus. Ya Bu akan kami rawat. Pokoknya suster semua dilengkapi lah gitu ya. Cuma titip tempat. Oke Bu. Wah itu cicit saya lega sekali. Dan Bapak Ibu, kenapa ini saya sharingkan? Ketika saya datang ke rumah itu untuk menengok kos-kosannya. Bapak Ibu, rumah ibu itu sangat sederhana. Tapi rupa-rupanya sang bapak itu prodiakon, ibu ini aktivis, pendoa, dan merawat tante saya itu dengan penuh kasih. Sudah begitu tante saya itu, karena tadi ya saya katakan tabiatnya agak aneh itu. Dirawat itu bukannya terima kasih loh. Bukannya bilang, oh iya terima kasih. Enggak loh, marah-marah. Jadi karena merasa sudah bayar itu, marah-marah. Makan itu ya disuap itu dilepeh, tahu ya, disemburkan. Itu ke ibu, aduh saya bilang, aduh malah disembur nanti kamu diusir. Tapi ibu itu tetap dengan penuh kasih. Sampai saya dan cicit saya sampai heran. Kok seperti ini? Bapak Ibu, waktu mau pulang saya tidak tahan untuk bertanya. Bu, maaf, kami saudaranya saja keberatan, betul ya? Tapi kenapa ibu mau dan mengasihi seperti itu? Bapak Ibu apa jawabnya? Saya tadinya juga berat Pak, siapa yang mau? Tapi setiap malam kami berdoa, ya karena Bapak Ibu ini Katolik yang saleh sekali, ya. Dan pada saat berdoa, kami merasa Yesus menitipkan dia kepada kami. Kami sudah tidak punya anak-anak, jadi kami punya tempat, kami sudahlah Pak, ini sudah kami terima sebagai titipan Tuhan untuk kami. Bapak Ibu, itu saya tuh rasanya. Terus apa yang terjadi, karena tante saya ini juga sebetulnya Katolik ya, meskipun penuh amarah dan lain sebagainya, tapi Katolik. Sama ibu itu dipanggilkan romo, lingkungan itu dipanggil untuk novena setiap malam. Novena mendoakan. Aduh, saya sampai nggak bisa ngomong. Ini luar biasa. Bapak Ibu, kenapa saya sangat kagum dengan Pak Sutri ini? Menurut saya, merekalah orang-orang yang sangat diberkati. Amin. Bukan karena banyak harta, pensiunan guru. Maaf ya, rumahnya itu tidak bagus. Jadi kos itu kos yang kelas bawah lah, bukan yang kos untuk mahasiswa. Tapi Anda kalau melihat wajah ibu dan bapaknya itu, hati itu bisa damai. Sampai saya bilang begini, ini orang umat saja baru prodiakon sudah seperti ini ya. Kalau ketemu Santo Santa rasanya seperti apa ya? Saya bilang begitu. Lemah lembut, penuh belas kasihan, luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat yakin inilah
orang-orang yang diberkati. Amin. Amin. Ya, dan akhirnya merawat sampai meninggal dunia. Meskipun meninggal dunia di rumah sakit, keluarga ini merawat dengan penuh kasih. Ya, maka kasih yang dalam hati kita adalah anugerah, rahmat. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menyiapkan diri. Ya, firman itu ada di tanah, keadaan tanah, betul ya, benih itu ya. Tapi kita bisa menyuburkan hati kita supaya kalau rahmat itu datang, kasih itu datang, tenggelam dalam diri kita. Kita bisa, kasih itu bisa bertumbuh. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh menyiapkan berkat surgawi itu adalah dengan berrelasi akrab dengan Allah. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, betul? Tinggallah di dalam kasihku, maka engkau akan berbuah. Engkau tidak bisa mengasihi dengan dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau ada orang menyakiti kita saja, mengampuni itu susah, bukan main. Betul? Teori mengampuni 70 kali 7. Baru 2 kali aja, jangan ngasih kon. Betul ya? Betul ya? Tapi bagaimana bisa kalau Anda dan saya terus tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Menyatu dengan Yesus. Anda dan saya akan bertumbuh dalam berkat surgawi itu. Karena Yesus selalu ingin memberkati Anda dan saya. Saya ingat satu sharing. Ini bukan saya mengalami, tapi waktu itu secara kebetulan, saya itu datang, waktu itu masih jauh sebelum pandemi ya, saya ikut misa di Katedral Jakarta. Ya, kalau saya ke Jakarta tuh, kalau pas hari Minggu seneng sekali kalau misa itu di Katedral Jakarta ya, tempatnya bagus, kurnya bagus, pokoknya wah kalau masuk situ seperti masuk surga lah gitu itu. Maka saya senang sekali misa di situ. Nah, suatu kali saya masuk itu saya heran karena ada gambar Mother Teresa besar sekali dipajang. Ternyata saat itu sedang diperingati kanonisasi Mother Teresa. Lalu ada seorang ibu yang sharing, ya, seorang ibu yang wah ya sosialita lah, dari dandanannya itu sosialita ya. Jadi kukunya manikur, pedikur ya, ini jambulnya begitulah, pokoknya begitu ya. Nah, jadi sosialita ya ibu-ibu ini. Ternyata dia anggota kerabat Mother Teresa. Dia sharing. Bapak Ibu sharing yang luar biasa yang menggugati saya. Dia bilang begini, saya dulu wanita karir saya hebat sekali. Saya bekerja menggelar karir dan saya merasa kalau saya sudah berkarir, karir itu uangnya akan saya bagi-bagi untuk orang miskin dan lain sebagainya. Ya, tapi saya tidak terlalu masuk dalam kegiatan-kegiatan pelayanan karena saya berpikir saya berkarir. Terus sampai suatu titik dia bilang ada sesuatu yang kosong dalam diri saya. Ya, saya merasa hidup saya hampa. Lalu saya datang ke psikolog. Ya tentu psikolog ini gereja ya, jadi ke konseling gereja. Dia bilang, ibu sudah waktunya melayani. Ibu sudah waktunya belajar mengasihi. Dia kaget. Masa? Iya. Wah, lalu ini karena wanita karir ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung berpikir, oke, saya akan buat panti asuhan yang paling hebat. Wah, saya akan memberi makan sekian-sekian. Pokoknya kalau wanita karir kan langsung begitu ya toh. Kan tidak mau melakukan yang kecil-kecil toh. Udah, saya mau tinggalkan pekerjaan saya. Betul. Wah, sudah. Dan betul dia meninggalkan pekerjaannya. Tapi bingung terus mau ngapain. Dan begitu karena ingin karya karitatif. Nah, lalu dia cerita sama temannya bilang, udah masuk kerabat kerja Mother Teresa saja. Jadi kamu nanti bisa, oh betul. Lalu dia ikut. Wah, dia ikut ini sudah dengan bayangan, habis ini saya ingin menjadi seperti Mother Teresa yang membangun banyak panti asuhan, panti weda begitu ya. Dia bilang, tapi awalnya saya kecewa. Kenapa? Setiap kali datang diajak meditasi, baca kitab suci. Besok datang lagi, baca kitab suci, merenungkan kitab suci. Besok datang lagi, adorasi, misa. Dia bilang, ini kapan buat panti asuhannya gitu ya kira-kira ya. Lah ini datang kok baca kitab suci, merenungkan kitab suci. Jadi dia tuh, aduh ya 1 bulan, ya sudah saya coba. 2 bulan saya coba, 3 bulan saya coba. Nah ini kok nggak berbuat apa-apa, kok cuma suruh meditasi, baca kitab suci, adorasi. Nah ini kapan kerjanya? Dalam hati dia begitu. Tapi dia bilang, tapi kok hati saya kok merasa damai ya. Jadi saya datang terus. Meskipun saya sudah berpikir, ya sudahlah, nanti saya karya sosialnya tak buat sendiri gitu ya.
Tetapi lalu dia bercerita, suatu hari dia pulang dari pertemuan dengan kerabat kerja Mother Teresa itu, dia pakai mobil mewahnya itu, dia setir sendiri. Waktu dia mau membuka pintu garasi rumahnya, tiba-tiba dia melihat seorang wanita tua dengan membawa 2 tas kresek. Anda tahu ya, 2 tas kresek dengan anaknya. Dia bilang, nggak tahu kenapa. Ketika melihat wanita itu, hati saya itu bisa rasanya itu nggak karu-karuan. Terus mobil saya itu saya tinggal di depan rumah karena belum dibukain ya toh. Saya tinggal di depan rumah itu saya ikuti. Ibu tua dengan anak-anaknya itu saya ikuti terus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata rumahnya itu di gang sempit kecil, hanya di belakang rumahnya yang megah itu. Hanya di belakangnya. Sampai dia bilang, aduh Tuhan, puluhan tahun saya tinggal di sini, saya bahkan tidak tahu kalau di belakang rumah saya itu ada daerah kumuh seperti ini. Lalu dia tetap ikuti ibu ini. Dan ketika itu dia kaget Bapak Ibu. Kenapa? Ibu ini itu membawa nasi bekas pesta atau apa mungkin ya campur-campur begitu, dibagi-bagi tetangganya yang semua miskin nggak bisa makan itu. Waduh, dia itu nggak kuat. Terus di rumah ibu itu ada yang sakit, dia tuh nggak kuat. Apa yang terjadi? Dia lari pulang ke rumah, kulkasnya dibuka, lalu bilang sama pembantunya, ayo semua itu diringkesi ya Bapak, itu diambil semua. Kamu punya apa? Beras, ayo bawa ini, semua bawa. Ayo kita ke belakang, ayo kita ke belakang. Lalu dia ke belakang itu membagi-bagi itu. Dan semua yang dibagi itu sukacita. Dan apa yang terjadi? Tanpa terasa hatinya begitu damai, begitu penuh sukacita. Lalu baru dia tahu, oh Tuhan, ini toh yang dikatakan hati yang mengasihi. Amin. Kenapa? Waktu ikut Mother Teresa, disuruhnya meditasi, misa, adorasi. Karena di situ dia sedang dipersatukan dengan hati Yesus. Amin. Lalu kasih itu mengalir ketika Anda dan saya mengalami relasi pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu, saya yakin, saya sangat yakin dari kesungguhan Anda untuk makin mengenal dan mencintai Yesus, dengan ketekunan Anda mendalami kitab suci, Anda pun sebetulnya sudah bertumbuh di dalam kasih. Betul? Sejak perjumpaan Anda dengan Yesus, pasti tanpa Anda sadari, Anda lebih mudah tergerak oleh belas kasihan. Betul? Kalau ada orang yang jengkeli, Anda lebih tahan untuk mengampuni. Betul? Betul? Tanpa mungkin Anda sadari, ya, karena Anda sudah diberkati. Amin. Anda bertumbuh di dalam kasih ketika Anda menjalani relasi yang akrab dengan Yesus. Dan untuk mengasihi juga perlu latihan berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik itu pertama-tama ya dilatih. Saya katakan kasih bukan melulu berbuat baik, tapi kalau mau mengasihi dilatih dengan berbuat baik. Betul? Maka kalau APP itu kita dilatih masukin uang ke celengan itu ya, itu latihan. Karena belum tentu itu kasih. Karena ada yang ya kalau nggak dikasih ya nggak enak toh sama panitianya, nanti kalau diambil nggak ada duitnya. Kan ada begitu ya, belum tentu masukinnya, udah saya puasa hari ini nggak makan, yang saya untuk makanan kan idealnya begitu ya. Nah, tapi lakukan saja, karena itu berlatih mengasihi. Anda secara komunitas, ayo kita buat karya sosial ini, itu. Awalnya mungkin bercampur dengan ego, betul? Hanya untuk program, tapi lakukan terus. Anda sedang berlatih mengasihi. Amin. Amin. Maka berkat surgawi itu abadi. Itulah hidup yang kekal. Kasih. Inilah berkat yang kita bawa Bapak Ibu. Kalau berkat duniawi tadi, harta, kesehatan, itu tuh cuma sementara. Itu hanya sarana. Nah, coba Anda yang sehat sekali, sehat terus, pernah sakit apa enggak? Pernah. Anda yang punya uang banyak, bisa bangkrut apa enggak? Bisa. Anda punya suami yang baik, suatu saat pisah enggak? Bisa, ya toh. Yang matinya bareng itu kan jarang, ya toh. Kebanyakan kan sendiri-sendiri toh. Betul ya? Itu semua hanya alat. Tetapi kalau kasih ada di dalam hati Anda dan saya, itulah berkat
berkat abadi yang terus sampai kekal. Bapak Ibu, suatu saat saya tanya sekali lagi, ini sudah selalu saya tanyakan. Yang dulu saya tanyakan, siapa yang yakin suatu saat kita pasti mati? Angkat tangan. Pasti mati. Ada yang nggak mati? Oh, mati semua, puji Tuhan ya. Kalau nggak mati itu vampir ya. Mati ya, pasti ya. Pasti ya. Sekarang saya mau tanya. Kita pasti mati toh? Pasti mati toh? Saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya dengan Sisilia. Cen-cen. Ya, di-unmute. Jangan cuma lambe tangan, nggak berbunyi itu. Ya, saya Pak Vincent. Oke, Cen-cen nanti juga mati suatu saat. Ya, pasti. Iya, pastilah. Ya, kalau enggak mati jangan ikut PD menakutkan. Dan besok pasti mati ya? Enggak tahu. Ya, lu kok enggak tahu? Suatu saat pasti mati ya? Suatu saat pasti mati, Yes. tapi Dan kapan aku mau waktu tanya, Tuhan? kalau Anda mati besok yang dibawa apa? Tidak Yang ada. Anda bawa apa? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Ada. Saya tanya, bekal kematian Anda apa? Apa ya? Lu mau pasti mati kok belum menyiapkan bekal bagaimana? Ya, Apa? apa ya? Oke. Dipikir ya. Sekarang saya tanya dengan Ibu Lili. Wah, Ibu Lili kaget. Tandanya masih hidup, masih bisa kaget. Bu Lili, di-unmute. Oke, Bu Lili, suatu saat Ya. pasti mati ya, Bu? Iya. Pasti. Iya, betul. Kalau mati yang dibawa apa, Bu Lili? Nggak ada, nggak bisa dibawa. Ada. Karena kita mau hidup yang kekal, Bapak Ibu menurut Santo Paulus, yang nanti kalau kita mati, ada 3 hal yang kita bawa. Ingat ya, bukan amal dan ibadah itu yang muslim ya. Kalau kita tidak, 3 hal. Apa itu? Iman, harapan, dan kasih. Amin. Itu yang kita bawa. 3, iman, harapan, dan kasih. Iman itu apa? Percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Betul? Betul? Betul. Harapan adalah kita berharap kalau mati kita masuk surga, diselamatkan Yesus, hidup yang kekal. Betul? Sekarang saya tanya. Saya tanya. Selama hidup kita berbekal iman, harapan, dan kasih. Kita beriman bahwa Yesus itu Allah. Ketika Anda sudah mati, terus sudah sampai di surga, ketemu Yesus secara langsung, iman masih perlu enggak? Ya. Tidak. Sudah ketemu kok, betul ya? Sudah tahu kalau Yesus Allah, wong tinggalnya di surga. Maka setelah kita masuk ke surga, iman tidak perlu lagi. Betul? Pengharapan masih perlu enggak? Ya. Tidak, wong sudah masuk surga kok. Mengharap apa lagi? Betul? Tinggal apa yang terbesar adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Maka kalau Anda dan saya penuh dengan kasih, Anda akan menyatu dengan Allah itu. Itulah kebahagiaan sejati. Itulah kekekalan. Itulah surga. Amin. Maka kalau Anda dan saya selama di dunia ini tidak memupuk, tidak memohon berkat-berkat surgawi yang adalah kasih, waktu mati kita tidak bawa apa-apa. Sama, kalau kita mau ke Amerika tapi tidak bisa bahasa Inggris, bagaimana? Betul? Kalau kita mau ke surga, nanti di sana bahasanya adalah kasih. Hanya kasih. Amin. Maka mari dalam tahun ini, setiap waktu kita minta berkat-berkat dari Tuhan. Semua berkat jasmani kita minta. Tapi itu bukan tujuan. Di atas itu semua, sebagai orang Katolik, kita juga memohon yang lebih luar biasa, yang lebih abadi, yang lebih kekal. Kita mohon berkat surgawi. Amin. Apa itu hidup yang kekal? Dan hidup yang kekal adalah hidup di dalam kasih. Hanya Allah yang dapat menganugerahkan berkat surgawi itu. Dunia tidak bisa. Kalau Anda hanya ingin sehat, dukun bisa buat sehat. Betul?
setan buat bisa jahat. Kalau Anda pengen kaya, ada pesugihan. Setan masih bisa kasih. Tapi kalau namanya damai sejahtera, kasih, pengampunan, hati yang mengasihi, hanya Allah yang punya. Amin. Perusahaan Anda, duit Anda tidak bisa memberi itu. Amin. Apa itu kasih? Adalah tinggal di dalam kasih Yesus, membiarkan diri dikasihi. Maka mari kita minta berkat rohani itu. Kita minta berkat surgawi itu, yaitu kasih. Maka mari kita hening, kita endapkan semua yang kita dengar siang hari ini. Kita hening, Bapak Ibu. Kita hening. Kita hening. Kita syukuri. Kita syukur kematian yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah berkat surgawi yang paling awal. Kita bisa menerima Yesus sebagai putra. Bukan karena kekuatan manusia. Bukan karena kekuatan akal budi. Itu adalah anugerah. Itu adalah karya Roh Kudus. Karena tidak ada satu orang bisa memanggil Yesus, mengenal Yesus sebagai Allah Putra tanpa berkat ilahi, tanpa Roh Kudus. Dan kita bersyukur iman itu bertumbuh sehingga di dalam iman kita penuh pengharapan. Karena kita tahu di dalam Yesus, Allah yang maha kuasa itu begitu mengasihi dan sayang. Iman membawa kita pada pengharapan. Dan ketika kita tahu bahwa Allah yang begitu maha kuasa itu begitu mencintai kita, mengasihi kita yang lemah rapuh ini. Yesus yang dikirim, yang mati, disiksa mati untuk kita dan lalu bangkit. Kita pun diajak untuk bisa mengasihi. Karena kita mengalami kasih Allah itulah yang membuat hati kita bisa mengasihi. Maka siang hari ini, menyambut tahun baru ini, kita jadikan momentum. Kita mohon berkat surgawi ini. Iman, harapan, dan utama kasih. Mungkin begitu banyak orang di sekitar Anda yang sebetulnya membutuhkan bantuan, membutuhkan kasih. Tapi hati kita sibuk dengan kita sibuk takutan kita sibuk dengan permohonan kita saja. Tetapi kadang hati kita tidak tergerak oleh belas kasihan. Atau mungkin saat ini
Masih ada orang yang begitu menyakitkan, yang mengkhianati kita, yang tidak balas kebaikan kita. Bahkan itu mungkin orang-orang terdekat kita. Pelayanan kita pun kita sulit mengasihi, kita sulit mengampuni. Yang itu membawa diri kita ke hadapan Yesus, Sang sumber berkat surgawi itu. Kita datang, kita mohon, berkat surgawi itu mengalir dalam hati kita. Kasih-Nya yang terpancar dari atas kayu salib, darah dan air yang tercurah dari lambungnya yang tertusuk oleh pelanggaran kita, pengampun total. Biarkan siang hari ini memenuhi hati kita, menenggelamkan hati kita dengan kasih-Nya. Malam hari berkat surgawi ini dengan kerendahan hati, kita mau mengakui semuanya, kita mau buka hati kita, dan kita mohon berkat surgawi itu, kasih dari surga itu mengalir memenuhi hati kita. Karena tanpa kasih surgawi itu, kita tidak mungkin bertumbuh di dalam kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang sudah begitu mengalami kasih-Mu. Tetapi dalam kelemahan kami, kedegilan hati kami, kecemasan kami, luka-luka batin kami yang masih menganga lebar, membuat kami sulit mengasihi. Meskipun kami tahu seharusnya kami mengasihi. Maka siang hari ini, kami hanya ingin membuka hati dengan kerendahan hati, mengakui semua keadaan kami, dan kami membutuhkan rahmat-Mu, membutuhkan berkat-Mu. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Curahkan kasih dari surga itu. Curahkan Tuhan. Sembuhkan kami. Pulihkan kami. Kami tahu Engkau datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kami buka mengalir kasih dari tempat tinggi, membuka tangan, mengangkat tangan sebagai ungkapan permohonan kita agar kasih surgawi itu mengalir kita.
Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang terberkati. Kami mau hidup di dalam iman, harapan, dan kasih. Karena itulah keabadian. Itulah kesejahteraan yang tidak akan bisa kami dapat di dunia ini. Dan itulah yang menjamin kebahagiaan kami. Kebahagiaan yang kekal, bukan yang semu. Curahkan kasih-Mu atas hati kami saat ini. Curahkan berkat kasih-Mu, melebihi berkat-berkat yang lain. Curahkan Tuhan, curahkan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat Nikmati kasih-Nya ini, nikmati kasih-Nya. Yesus menghakimi kau, yang mengasihi kau saat ini. Pelukmu anakku, yang memelukmu saat ini. mengalir dan mengalir, memenuhi hidup, Penuhi hidup dengan kasih. memenuhi hidup. Ini mari kita hening. Kita hening. Untuk menikmati kasih-Nya. Nikmati. Nikmati. Yesus ingin memulihkan hatimu saat ini. Dengan bilur-bilurnya. Dengan tangannya yang terlubang oleh paku. Biarkan Yesus memberkatimu saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat surgawi yang boleh Kau curahkan dalam hati kami. Curahkanlah juga Roh Kudus-Mu, agar kami semakin setia dan taat, untuk semakin menyatu dengan Dikau di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat, Guru, dan jalan kami menuju hidup yang kekal itu. Biar berkati kami semua, juga dengan berkat-berkat jasmani yang kami butuhkan, agar kami bisa mengembangkan berkat surgawi yang Kau berikan. Beri kami rezeki yang baik di tahun ini. Beri kami kelancaran usaha kami Tuhan. Semua berikan apa yang kami butuhkan. Untuk kami bisa mengasihi. Berikan kepada kami kelancaran usaha. Kelancaran bisnis. Kelancaran karir untuk kami, anak-anak kami, keluarga kami. Beri kami kesehatan yang terbaik Tuhan. Lindungi kami dari virus ini. Karena hanya dengan kesehatan yang baik. Kami ingin menyalurkan kasih kami kepada Engkau dan sesama. Berikan kepada kami kesejahteraan. Berikan kepada kami kedamaian hati. Karena hanya dengan itu semua kami dapat mengembangkan berkat-berkat surgawi-Mu. Dan juga kami juga ingin mohon berkat-Mu
atas komunitas kami ini. Biarlah di dalam komunitas ini kami semakin menyatu dengan Engkau di dalam Yesus Kristus Putramu, karena hanya itulah jalan satu-satunya supaya kami bisa semakin menyatu dengan Yesus, sang sumber berkat kasih itu. Berkati komunitas ini, berkati para pengurusnya, berkati romo moderator kami, berkati gereja kami, supaya kami dapat menghadirkan aliran kasih yang telah memenuhi hati kami ini kepada setiap orang yang kami jumpai. Bapa, berkati kami saat ini, berkati mata kami, agar pandangan kami menjadi pandangan penuh kasih, yang memberi semangat kepada setiap orang. Berkati mulut kami, agar selalu berkata-kata yang membangun orang lain, berkata-kata yang penuh kasih. Berkati telinga kami, Tuhan, berkati telinga kami, agar kami hanya mendengar puji-pujian kepadamu. Berkati tangan kami, agar kami dapat melakukan semua yang dapat membantu orang lain. Berkati kaki kami, agar kami dapat melangkah untuk menyebarkan kasih-Mu, menyampaikan kasih-Mu. Dan juga berkati hati kami, agar kami memiliki hati yang mengasihi. Untuk orang-orang yang ada di dekat kami, untuk orang-orang yang jauh, bahkan untuk musuh-musuh kami. Berkati kami, Tuhan. Kami ingin menjadi saksi-Mu. Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami ingin menikmati hidup yang kekal abadi bersama dengan Engkau nanti. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih. Biarkan tahun 2022 ini menjadi tahun penuh berkat untuk kami. Bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya berkat duniawi, tapi terlebih berkat-berkat surgawi. Karena kami tidak tahu kapan kami akan kembali kepadamu. Kami tidak akan membawa apa-apa bila kami tidak mengembangkan berkat surgawi itu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Semuanya ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, Bunda yang paling terberkati, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat-Mu ya Bapa turun atas kami semua, berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Profesiat, selamat tahun baru, Yasin Chun Kyung Hee, semoga berlimpah berkat surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vincent. Firman-Nya hari ini sungguh luar biasa. Ini suatu menjadi inspirasi bagi kami, karena ternyata berbuat baik saja tidak cukup. Semoga di awal tahun 2022 ini pencerahan dari Pak Vincent menjadi bekal bagi kami, agar kami bisa naik kelas. Tidak hanya berusaha melakukan kebaikan, tapi berusaha lebih mengasihi dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal pelayanan, bukan hanya dalam hal memberi, tapi dalam setiap tindakan, bahkan tindakan sehari-hari di dalam keluarga, pertemanan, atau apapun juga, kami menghadirkan kasih. Terima kasih Pak Vincent, firman yang luar biasa, dan semoga Pak Vincent juga selalu diberkati di dalam segala hal, dalam rezeki, pelayanan, keluarga, kesehatan, apapun itu kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya, agar Pak Vincent juga boleh menjadi saluran berkat bagi semakin banyak orang. Dan kita juga semua berharap kita dapat lebih mengasihi agar suatu saat jika kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi kita masih punya kasih seperti teladan Yesus sendiri. Baik, sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Sisil. Silakan Sisil.
Terima kasih Haryati. Terima kasih juga Bapak Vincent atas firman yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan membacakan pengumuman untuk acara-acara Bunda Kudus. Pengumuman yang pertama, Selasa depan, karena dalam rangka acara Imlek, maka acara Bindoman ditiadakan. Pengumuman yang kedua, acara Bindoman akan diadakan kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari seperti biasa pada pukul 10 pagi yang akan dibawakan oleh Pater Robi Wawor OFM dengan tema Naomi menjadi mertua yang bijaksana. Pengumuman yang ketiga, kursus Alkitab De Verbum akan diadakan Kamis ini pada tanggal 27 Januari bersama Romo Indra Sanjaya dengan tema Kanonisasi Kitab Suci, Inspirasi, Wahyu, dan Iman. Pengumuman yang keempat, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu pelayanan kami, dapat menyalurkan persembahan kasih melalui BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Kiranya Bapak Ibu berkenan mengajak saudara, teman, sahabat, dan kenalan untuk mengikuti acara-acara di Bunda Kudus. Pengumuman yang kelima, pada Selasa 1 Februari akan ada Misa Imlek bersama Pater Robi Wawor OFN pada pukul 16 atau 4 sore. Pengumuman yang keenam, Bapak Ibu yang terkasih, kami juga menyediakan barang-barang rohani penjualan Pater Robi Wawor OFM untuk kelangsungan hidup Tanah Suci Israel. Mari kita mendukung pelayanan Pater Robi ini dengan memesan barang-barang tersebut melalui perwakilannya di Bunda Kudus, yaitu melalui Ibu Agnes Rosalina di nomor 0811 37 551. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Sisil. Silakan Grace untuk pujian penutup. Baik, Bapak Ibu, Suster, kita akan tutup hari ini dengan satu lagu pujian berikut. Bahwa kita mau tetap melayani Tuhan setia sampai kita menerima mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar
kasih Bapak Ibu, dengan demikian berakhir acara Bindoman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Vincent. Kamsia, Pak Vincent. Terima kasih banyak. Terima kasih. banyak. Ya, kamsia. Terima kasih. Kyonghi, banyak rezeki, sehat, panjang umur. Amin.